Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widya Busana di sini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat sengkelit pada kebaya. Ada beberapa sebutan untuk sengkelit itu sendiri, yaitu ada yang menyebutnya dengan tali les, ada yang menyebutnya tali usus, bahkan ada yang menyebutnya juga dengan tali kerentil. Saking banyaknya akhirnya disebut kerentil. Fungsi sengkelit itu sendiri yaitu untuk mengaitkan kancing, bisa juga disebut rumah kancing. Adapun bahan untuk sengkelit yaitu sebaiknya bahan yang tipis supaya bentuknya bisa bagus. Bahan yang tipis itu seperti bahan furing, selain ero ya, selain katun. Bahan untuk sengkelit itu biasanya seperti habute Jepang, itu bahan furing yang tipis. Adapun bentuknya sengkelit itu ada dua, yaitu sengkelit yang berisi padat dan sengkelit yang tidak berisi atau pipih. Contohnya sengkelit yang berisi atau padat yaitu seperti ini. Nah, sengkelit seperti ini padat. Seperti ini. Nah, ini yang sengkelit berisi. Sedangkan yang sengkelit pipih yaitu bentuknya seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk aksesoris, misalnya untuk membuat pita pada busana supaya bentuk dari busana itu semakin cantik. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dibuat untuk tali kancing Cina. Nah, seperti ini biasanya di tengah mukanya itu berhadap-hadapan. Jadi tergantung dari kreasi teman-teman. Baiklah, mari kita lanjutkan untuk membuat sengkelit. Pertama, ini kita siapkan bahannya dan kita potong serong. Untuk menentukan bahan serong, kita lihat di ujung kain ini ya, di ujung kain ini. Nah, kita temukan kedua sisinya seperti ini. Kita temukan kedua sisinya, mulai dari ujung sisinya lurus. Nah, terus kita kasih tanda kedua sisinya seperti ini. Setelah itu yang sudah kita kasih tanda di sini, kita lipat mulai dari ujung sini, kita lipat. Nah, seperti ini. Tanda yang di atas ini saya kasih tanda biru. Ketemu tanda biru yang di sisi satunya. Nah, kemudian kita tarik benar-benar serong. Harus benar-benar serong ya teman-teman, supaya menghasilkan sengkelit yang bagus, yang lurus, yang tidak melintir. Kemudian kita potong. Kita potong kira-kira besarnya seperti ini, seukuran ini.
kemudian kita jahit. Bentar ya. Nah, kita luruskan dulu ya teman-teman, kita potong supaya lebih mudah kita dalam melihat ujungnya. Kita jahit. Di sini saya membuat les atau sengkelit dengan lebar kurang lebih 2 mili. Nah, kita jahit, jangan ditarik juga jangan ditahan ya teman-teman, sejalan-jalannya mengikuti mesin aja. Karena ini bentuknya serong, jadi kalau ditarik terlalu ketat nanti hasilnya menjadi kecil, sehingga susah untuk dibalik karena 2 mili ini sudah cukup kecil. Di ujungnya kita ratakan dulu supaya lebih mudah untuk membalik. Pada pas ujungnya nanti kita jahit agak besar, lebih dari 2 mili untuk jalannya jarum dan benang supaya lebih mudah membaliknya. Jadi kita buat 4 mili misalnya ya teman-teman. Nah, sudah. Setelah itu kita tarik benang, biarkan benangnya panjang kira-kira sepanjang sengkelit itu. Setelah itu pisah kampo kita kecilkan. Kalau tadi kita membuat tali sengkelit itu 2 mili, berarti sisa kampo yang kita bersihkan kita jadikan menjadi 4 mili supaya ada isinya pada saat dibalik nanti. Sekian kira-kira 4 mili. Kampo paling ujung kita kecilkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di ujung benang yang satunya, yang ini kita masukkan jarum. Masukkan ke dalam jarum. Kita cari jarum yang agak besar. Kemudian kita ikat ujung jarumnya sebagai penahan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kencang, kemudian kita masukkan pada bagian belakang jarum supaya tidak menusuk-menusuk yang ujung jarumnya. Nah, seperti ini. Kalau ini ya pada saat terakhir kita jahit lebih lebar, kita lebih mudah untuk memasukkan jarum dan benang. Seperti ini, kita
tarik terus sampai keluar. Nah, sampai keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, panjang seperti ini. Kemudian kita keluarkan lagi ujungnya sini sampai membentuk sengkelit. Nah, ini sisa benang kita lilit-lilitkan saja di sembarang yang bisa menahan jarum itu tidak lepas. Nah, coba kita kaitkan di sini dimanapun itu untuk memudahkan kita dalam menarik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ujung dari jahitan terakhir tadi, nah, kita keluarkan pelan-pelan, kita bantu dengan dipelintir gini ya teman-teman. Kalau masih tidak bisa dengan dipelintir, bisa kita menggunakan alat bantu jarum seperti ini. Nah, ujungnya kita tarik. Memang pada saat menarik ujungnya ini agak susah sedikit. Karena ini saya membuat yang sengkelit kecil ya teman-teman, jadi agak sedikit lama. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Kita pegang bagian ujung sini, ujung yang dalam ini kita pegang kuat, jangan sampai benang itu tadi putus. Jadi tangan kiri kita memegang ujung sengkelit yang di dalam, tangan kanan kita menarik ke bawah. Nah, seperti ini sampai habis. Kita pastikan ujungnya kita pegang supaya tidak lepas. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan, jangan sampai lepas. Karena kalau lepas kita mengulang lagi teman-teman, atau kita bisa mendedel benangnya dari tengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, yang ujung bawah tangan kanan kita tinggal menarik.
Nah, tetap tangan kiri kita memegang dengan kuat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita tarik pelan-pelan dari ujungnya, jangan di tengah. Kalau di tengah kita tarik ke bawah, ini susah untuk keluar, tersendat di tengah. Tinggal sedikit kita tarik. Nah, agak susah teman-teman kalau dari tengah, jadi memang harus pelan-pelan dari ujung, jadi lebih ringan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, demikianlah sengkelit sudah kita buat. Jadi sengkelit ini penerapannya biasanya pada kebaya, biasanya digunakan kebaya yang memakai kancing 1000. Nanti kita lanjutkan ya dengan penerapan di kebaya dengan menggunakan kancing 1000. Saking banyaknya kancing jadi disebut dengan kancing 1000. Oke, demikianlah tutorial membuat kancing sengkelit untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan penerapannya di kebaya. Terima kasih. Oke, kita terapkan di pada kebaya. Kebetulan ini pakai kancing bagian belakang ya teman-teman. Nah, ini memakai leher Sabrina. Nah, ini kancing belakang. Kita kasih alas dengan kertas roti. Supaya apa? Karena bahan kebaya ini kan melar teman-teman. Untuk memudahkan kita pada saat memasang sengkelit. Kertas yang kita gunakan tidak harus kertas roti. Kebetulan saya di sini ada stok kertas roti. Bisa dengan kertas koran, asal tipis, gampang disobek. Atau kertas roti yang putih itu juga bisa, atau apa, kertas minyak. Seperti ini kita beri kertas, kemudian kita jahit sesuai radernya supaya tidak lari-lari kertas yang sudah kita lekatkan. Kita bantu dengan jarum melintang ya teman-teman, supaya untuk menahan bahan brokatnya atau tile motif supaya tidak melar. Kita jahit sampai batas terakhir kancing. Kancing 1000 dibuat pada kebaya ini lebih luas bentuknya teman-teman, daripada kita menggunakan resleting atau kancing sengkelit tapi dengan jarak yang terlalu jauh. Nah, itu kan kurang menutup rapat kalau jaraknya terlalu jauh. Ini kancing 1000 jaraknya merapat. Setelah kita jahit, kita kasih tanda sesuai dengan besar kancingnya. Besar kancing nanti rencananya saya memakai kancing dengan diameter kurang lebih 8 mili, tapi di
bahannya ini kita kasih spilling, kita jadikan 1,5 ya teman-teman, biar tidak terlalu kecil. Mulai dari ujung leher kita kasih tanda 1,5. Sampai batas terakhir kancing ya teman-teman. Setelah kita kasih tanda, mulai kita jahit dari ujung leher paling atas. Kita menuju tanda 1,5. Nah, setelah 1,5 tali kancing ini kita tahan seperti ini dengan tangan kiri. Nah, kita tarik agak ketat, melingkar pada jarum, nah seperti ini teman-teman, agak ketat tapi jangan terlalu ditarik. Kemudian kita tahan, kita tindes lagi, kemudian kita langsung tanpa memotong kita belokkan kira-kira kampuhnya 0,5 senti ya, yang sebelah sini kita rapatkan menggunakan bantuan jarum. Kita jahit lagi, kita matikan, karena kalau tidak dimatikan biasanya lepas. Kemudian kita menuju tanda berikutnya. Nah, setelah itu kita lilitkan lagi tali lesnya, kita tahan yang bagian atas, kita tarik ke bawah, kita putar ke kiri, kemudian kita jahit, kita matikan, kita kembalikan lagi, kasih kampuh 0,5 senti, kita rapatkan dengan menggunakan bantuan jarum, kita jahit kembali, kita matikan lagi, kemudian menuju tanda berikutnya, kita tahan bagian atas lagi, kita lilitkan ke jarum dengan posisi jarum menancap ya teman-teman. Kita tarik ke bawah, kita lari ke kiri, kemudian kita jahit kembali, kita matikan, kita kembalikan lagi, kita tahan dengan jarum, kita jahit menuju tanda berikutnya. Demikian seterusnya ya teman-teman sampai tanda terakhir.
Setelah kita jahit hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dengan kertas masih tetap menempel, kita buat lapisan. Nah, lapisan untuk merapikan daripada kancing sengkelit ini, yaitu kita buat lapisan dari kain tile polos. Kenapa tile polos? Karena menyesuaikan dengan bahan kebayanya. Kalau dari bahan katun atau selain tile polos kurang bagus karena tidak bersih hasilnya. Tapi kalau kita menggunakan tile polos hasilnya lebih halus. Nah, seperti ini lapisan kita buat kurang lebih lebarnya 1 cm. Seperti ini kita jahit di sini. Nanti kita balik. Satu senti itu jadinya ya teman-teman setelah kita balik. Satu senti dari lipatan tile polos ini. Memang agak sedikit rumit pengerjaan dari kebaya ini. Nah, seperti itu. Sampai batas terakhir. Nanti setelah kita jahit sampai habis, baru kertas kita bersihkan. Nah, seperti ini. Kertas kita ambil, kita bersihkan sebelum kita balik. Nah, jadi bentuknya kebaya tetap ya teman-teman, tidak sampai melar. Kalau tidak dibantu kertas nanti bisa melar, hasilnya nggak akan sama dengan bagian badan sebelahnya. Nanti pelan-pelan pada saat kita menyobeknya jangan sampai menjadi melar, karena bahan tile polos ini atau bahan tile motif ini begitu tipis. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sisa jahitan kampo ini
kita bersihkan dulu. Kita bersihkan sampai batas terakhir kancing. Seperti ini. Kita balik. Sebelum kita balik seperti ini, kita jahit dulu bagian dalamnya sini ya teman-teman, bagian sini, supaya bisa lebih rapi lagi, lebih mati. Kita jahit kira-kira selebar ini 2 mili, hanya untuk membantu supaya lebih rapi pada saat dibalik nanti, supaya tidak melembung. Kita jahit sampai bawah. Misalnya ini ada yang lebih kotorannya, bisa kita rapikan, jangan sampai keluar kotorannya, nanti tidak bersih hasilnya. Seperti ini, kemudian kita balik. Seperti ini kita balik. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung tindas saja sebesar kurang lebih 1 cm, seperti sisa jahitan lapisan ini.
Masih ada sisa-sisa karbon ya teman-teman, karbon atau kapur jahit gak apa-apa. Ini kak jenis kapur jahit yang bagus, yang bisa mudah untuk menghilangkannya, jadi tetap bersih nanti hasilnya. Nah, demikianlah teman-teman hasil dari sengkelit pada busana kebaya. Kita cek dengan kancingnya ya teman-teman, masuknya. Nah, cukup. Kalau sekiranya agak seret bisa ditarik sedikit, karena ini bentuknya serong jadi lebih fleksibel. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, cukup, sudah cukup kan? Oke, seperti itu tutorial cara membuat sengkelit pada busana kebaya. Bagian badan yang satunya seperti ini, dikasih lidah supaya tidak terbuka di tengah belakang. Ini kebetulan pakai kancing tengah belakang, jadi nanti kalau disatukan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, ini pada bagian belakang. Nanti kancingnya di sini nerintil saking banyaknya. Nah, dinamakan juga kancing 1000. Ya harus cukup telaten juga nanti yang memakaikannya ya teman-teman, tapi hasilnya bagus, bisa rapat dan bisa untuk aksen lebih cantik dari busana itu sendiri, daripada jaraknya yang longgar-longgar tapi tengahnya masih terbuka. Jadi ini bisa untuk model juga kancing rapat 1000 ini. Oke, demikian tutorial pembuatan rumah kancing sengkelit ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.